Udah ada belum share screen-nya? Udah ada Teh. Oke. Untuk soal yang pertama itu tentang penjualan kredit tanpa diskon. Soalnya, misalkan suatu perusahaan semula melakukan penjualan secara tunai dengan pencapaian penjualan rata-rata 800 juta per tahun. Direncanakan akan menawarkan syarat penjualan menjadi N/60 dengan harapan penjualan akan meningkat menjadi 1 miliar 50 juta per tahun. Jika profit margin sebesar 15% dan biaya dana sebesar 16%, apakah perubahan kebijakan penjualan kredit menjadi layak dilakukan? Untuk jawabannya, pertama hitung dulu manfaatnya. 15% dari profit margin-nya dikali 1 miliar 50 juta diambil 800 juta, hasilnya 37,5 juta. Pengorbanannya, perputaran piutang 360 dibagi 60 hari, hasilnya 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang 150 juta dibagi 6 itu dari 6 kali dalam setahun, hasilnya itu 175 juta. Dana yang diperlukan 175 juta hasil dari rata-rata piutang dikali 85%, hasilnya itu 148,75 juta. Selanjutnya itu biaya dananya. Biaya dana itu hasil dari dana yang diperlukan 148,75 juta dikali 16%, 16% dari biaya dananya, hasilnya itu 23,8 juta. Jadi kesimpulannya itu, karena manfaat lebih besar dari pengorbanan atau perubahan tersebut memberikan manfaat bersih sebesar 13.700.000 dari 37,5 diambil 23,8 juta, yang artinya memberikan keuntungan, maka perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit. Dilanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki kebutuhan kas per tahun adalah 40 juta. Biaya transaksi yang bersifat biaya tetap untuk menjual sekuritas adalah 100.000 per transaksi. Opportunity cost adalah 9% per tahun. Tentukan besarnya rata-rata saldo kas perusahaan. Jawabannya diketahui F-nya itu 100.000 per transaksi, T-nya 40 juta, K-nya 9% per tahun atau 0,09, yang ditanyakannya rata-rata saldo kas perusahaan. Yang pertama itu dicari dulu saldo kas optimalnya atau C, rumusnya itu akar 2 kali F kali T dibagi K. 2 dikali 100.000-nya F, dikali 40 jutanya T dibagi 0,09 K. Hasilnya itu 9.428.090 rupiah. Itu hasil dari saldo kas optimalnya. Selanjutnya itu hitung rata-rata saldo kasnya. Rumusnya saldo kas optimal dibagi 2, 9.428.090 rupiah dibagi 2, hasilnya itu 4.714.045. Jadi rata-rata saldo kas perusahaan itu adalah 4.714.045 rupiah. Dilanjut soal ketiga. Di bawah ini diketahui data sebagai berikut. Data persediaan itu ada bahan baku, awalnya itu 10.000, akhirnya 40.000. Barang dalam proses awalnya 30.000, akhirnya itu 70.000. Barang jadi awalnya itu 40.000, akhirnya itu 50.000. Perusahaan tersebut membeli bahan baku sebesar 100.000 dan dalam tahun tersebut biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk proses produksi masing-masing 160.000 dan 170.000. Dengan data di atas hitung perputaran persediaannya. Untuk jawabannya, pertama itu hitung perputaran persediaan bahan baku. Persediaan awalnya 10.000, belinya 100.000, ditambahkan hasilnya di 110.000 itu bahan baku yang tersedia. Diambil 40.000 dari persediaan akhir, hasilnya itu 70.000 yang digunakan. Rata-rata persediaan bahan baku rumusnya itu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. 10.000 ditambah 40.000 dibagi 2, hasilnya itu 25.000. Itu rata-rata persediaan bahan baku. Dilanjut perputaran persediaan bahan baku, 70.000 yang digunakannya.
dibagi 25.000 rata-rata persediaan bahan baku, hasilnya itu 28 kali perputaran persediaan bahan baku. Selanjutnya itu ada perputaran persediaan barang dalam proses. Total biaya bahan baku yang digunakan ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik sama dengan 70.000 ditambah 160.000 tenaga kerja langsung ditambah 170.000 overhead. Total biayanya jadi 400.000. Ditambah persediaan awalnya 30.000, hasilnya 430.000 diambil persediaan akhirnya 70.000, jadinya 360.000. Untuk rata-rata persediaan bahan bakunya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, 30.000 ditambah 70.000 dibagi 2, hasilnya itu 50.000, itu rata-rata persediaan bahan baku. Untuk perputaran barang dalam prosesnya, 360.000, hasil dari ini dibagi 50.000 rata-rata persediaan bahan baku, hasilnya itu 72 kali perputaran barang dalam prosesnya. Selanjutnya itu perputaran barang jadi. Persediaan awal 40.000, persediaan barang dalam prosesnya 360.000. Dibagi ditambah hasilnya jadi 400.000. Itu total tersedia digunakan. Diambil lagi 50.000 dari persediaan akhirnya. Hasilnya itu 350.000. Rata-rata persediaan barang akhirnya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, 40.000 ditambah 50.000 dibagi 2, hasilnya 45.000, itu rata-rata persediaan barang akhir. Untuk hitung perputaran barang jadinya, 350.000 dari ini yang digunakannya, dibagi 45.000 rata-rata persediaan bahan akhir, hasilnya itu 7,8 kali. Selanjutnya itu soal nomor 4. Diketahui suatu perusahaan roti penjualan 7 juta kilogram, biaya pemesanannya $3.000. Biaya penyimpanan 3% dari harga beli dan harga belinya itu 10.000 per kilogram. Persediaan pengamanannya itu 20.000 kilogram. Dan waktu pengiriman itu 14 hari. Dan setiap pemesanan gula harus dengan kelipatan 50 kg. Jika perusahaan itu membeli gula sebanyak 550 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan tebu sebesar $800. Apakah penawar ini menguntungkan atau tidak, serta cari berapa total biayanya. Jawabannya, pertama itu hitung dulu besarnya IOQ-nya. IOQ itu rumusnya akar 2D kali S dibagi H sama dengan akar 2 kali 3.000 itu D-nya kali S-nya itu 7 juta dibagi H-nya itu 0,3 kali 10. EOQ-nya itu 374.166 kg. Selanjutnya itu hitung pemesanan ulangnya. Penggunaan per minggunya itu 7 juta dibagi 52 itu 365 dibagi 7 hari. 52 minggu jadinya. Hasilnya itu 134.615,38 kg. Titik pemesanan ulang, waktu pengiriman ditambah safety stock 2 minggu dikali 134.615,38 ditambah 20.000 safety stocknya 269.230,76 ditambah 20.000. Hasilnya itu 289.230,70 kg untuk titik pemesanan ulangnya. Soalnya itu pemesanan dalam 1 tahun 7 juta dibagi 374 166 kg. Ini dari EOQ-nya sama dengan 18,7. Dibulatkan jadi 19 kali. Tingkat pemakaian perharinya 7 juta dibagi 365 hari, hasilnya itu 19.178,082 kg. Untuk biaya penyimpanannya THC, rumusnya itu Q dibagi 2 dikali H sama dengan 374.166 dibagi 2 dikali 0,3 sama dengan 56.124,9. Selanjutnya itu biaya pemesanannya atau TOC, rumusnya itu S dibagi K dikali D, 7 juta dibagi 374.166 dikali 3.000, hasilnya itu 56.124,82. Selanjutnya itu ada biaya safety stock-nya. Rumusnya itu H dikali safety stock. Hanya itu 0,03 dikali $10 dikali safety stock-nya itu 20.000. Jadi hasilnya itu 60.000 untuk biaya safety stock-nya.
Untuk total biaya persediaannya itu, atau TC sama dengan biaya penyimpanan, ditambah biaya pemesanan, ditambah biaya safety stock-nya. Sama dengan 56.124,9 ditambah 56.124,82 ditambah 6.000 dari biaya safety stock-nya sama dengan TC-nya itu 118.249,72. Selanjutnya itu biaya pemesanannya 3.000 diambil 800, hasilnya itu 2.200. Biaya penyimpanannya itu 550.000 dibagi 2 dikali 0,03 dikali 10, hasilnya itu 82.500. Biaya pemesanan itu 7 juta dibagi 550.000 dikali 2.200, biaya pemesanannya hasilnya itu 28.000. Total biayanya itu biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock 82.500 ditambah 28.000 ditambah 6.000, hasilnya itu 116.500. Jadi untuk kesimpulannya itu jika pesanan sejumlah 374.166 kg, biaya persediaannya itu $118.219,72. Jika pemesanannya 550.000 kg, biaya persediaannya itu $116.500. Penawaran dari perusahaan pengolahan tebu perlu dipertimbangkan untuk diambil karena pemesanan satuan itu sebanyak 13 kali 7 juta dibagi 550.000 kg. Selanjutnya itu ada soal terakhir nomor 5. PT Prodi Master yang bergerak dalam bidang pembuatan karoseri mobil bus dan minibus yang berdiri pada tahun 2021 pada masa pandemik memiliki data sebagai berikut. Ada penjualan biaya variabel, kontribusi margin, biaya tetap, laba. Untuk produknya itu ada produk X sama produk Y. Unitnya itu produk X 20.000 unit, produk Y 80.000 unit. Pemilik perusahaan ingin sekali perusahaannya berkembang dan meminta kepada saudara untuk menghitung break-even point atau BEV. BEV-nya A dalam rupiah per produk, B-nya dalam unit per produk, C-nya berikan penjelasan dari perhitungan ini. Untuk jawabannya, ini tabelnya mah dari soal. Untuk jawabannya itu pertama itu hitung harga per produknya, harga X-nya 500 juta dari penjualan dibagi 20.000 per produknya, produk X sama dengan hasilnya 25.000. Harga Y-nya 500 juta penjualannya dibagi 8.000 per unitnya, hasilnya itu 62.500. Selanjutnya itu biaya variabel per unitnya. Biaya variabel per unit untuk X-nya itu 300 juta dibagi 20.000, hasilnya itu 15.000. Biaya variabel per unit Y-nya 200.000 biaya variabel dibagi 8.000 itu biaya per unitnya, hasilnya itu 25.000. Sales mix-nya itu 500.000 banding 500.000 sama dengan 50% dibanding 50%. Untuk produk mix-nya itu 20.000 unit untuk X dan 8.000 unit untuk Y. Untuk cara perbandingannya itu ditambahin dulu 20.000 unit tambah 8.000 unit hasilnya 28.000 unit. Di situ dibagi sama misalkan ya ini 20.000 unit hasilnya kan 1,4. 100 dibagi 1,4 hasilnya itu 7,4 dan untuk hasil yang 28,6 juga hasilnya sama kayak gitu caranya. Dilanjut untuk hitung BP totalnya itu biaya tetap total dibagi 1 minus biaya variabel total dibagi total penjualan 300 juta dari biaya tetap total 1 minus 500 juta dari biaya variabel total dibagi 1 miliar dari total penjualannya. Jadi 300 juta dibagi 0,5 hasilnya itu 600 juta itu BEP totalnya. Dilanjut BEP dalam rupiah per produk. Sales-nya itu X 600 juta dari BEP total dikali 50% sama dengan 300 juta. Sales-nya 600 juta dikali 50% dari yang tadi ya, yang udah dibandingin hasilnya itu 300 juta. BEP dalam unit per produknya, produk X 300 juta dari penjualan X-nya dibagi 25.000 sama dengan 12.000 unit.
produksinya 300 juta dibagi 62.500 sama dengan 4.800 unit. Dalam perbandingannya 1.200 dibagi 4,800 hasilnya sama dengan 71,4% banding 28,6%. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pada produk X dan Y tidak mendapatkan untung dan rugi dengan perbandingan 71,4% dibanding 28,6%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan lagi ke MC. Baik, Teh Fitri, teman-teman, ini udah beres nih pembahasannya. Gimana, apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dirasa kurang mengerti, boleh ditanyakan ya. Dan kalau dirasa cukup, boleh bilang cukup di kolom chat. Dari Teh Herlina cukup, dari yang lainnya gimana? Teh Adinda cukup. Baik, kalau dirasa cukup, terima kasih ya Teh Fitri atas pembahasannya. Oke, sekarang untuk sesi dokumentasi diharap untuk on cam dulu yuk teman-teman yang bisa on cam.